Selamat menyaksikan. Hasil karya tulis kami yaitu tentang dampak pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Permasalahan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen setiap orang yang bergelut di bidang pembangunan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Di dalam konteks sebuah negara atau bangsa, pembangunan merupakan aspek yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, bagi manusia sekarang, pembangunan bukan hanya dilihat dari aspek sosial ekonomi, tetapi dilihat juga dari aspek lingkungan atau ekologis. Karena lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup. Apa itu royong? Apa itu gotong royong dan budaya gotong royong? Menurut saya, budaya merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi pendahulu hingga sampai sekarang. Gotong dapat diartikan mengangkat atau memikul, sedangkan royong dapat diartikan bersama-sama. Berarti gotong royong mengangkat atau melakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong merupakan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi pendahulu hingga sekarang. Contohnya di lingkungan masyarakat berbondong-bondong untuk membersihkan lingkungan seperti mengangkat sampah, membersihkan got, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ternyata terlalu lama bermain ponsel juga dapat memicu stres kita. Entah kenapa terlalu lama menunggu pesan yang kita kirim akan memicu adanya stres. Kita cenderung bersifat agresif, mudah marah, dan selalu melihat kepada ponsel kita. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sebaiknya kita menggunakan alternatif telepon agar apa yang kita ingin sampaikan dapat disampaikan dengan mudah, supaya kita tidak menunggu pesan ataupun menunggu kabar yang dikirim. Seorang pelajar itu atau untuk mencari ilmu, mencari informasi, untuk menunjang kalian dalam menulis karya ilmiah ini, ya. Kalian dari tadi hanya omong apa? Untuk menjual belikan barang, untuk tiktokan, Instagram. Yang kalian lakukan selama ini untuk melihat apa sumber-sumber di internet ini, lupa, kalian tidak menjelaskan, ya. Pernahkah terlintas dalam pemikiran kalian bahwa zaman ini sudah berkembang dan HP ini adalah bisa dijadikan satu-satunya mata pencarian saya? Tentu itu nanti akan kalian jawab setelah keluar dari sini. Saya hanya mau pastikan bahwa handphone itu bukan hanya barang atau alat komunikasi saja. Ya. Ada satu hal yang paling penting, ya. Handphone itu kalian bisa menggunakan fitur atau aplikasi yang sangat penting. Salah satunya adalah Google Drive.
semua data kamu tersimpan itu, kamu mati pun data itu tidak akan hilang. Pernah nggak melakukan itu? Tidak tahu. Kamu simpan foto biasa kamu taruh di situ, foto apa saja taruh di situ, bukan memori ponsel, simpannya di Google. Kamu mati, Google belum mati. Kamu taruh apa saja, makalah ini sudah ketik simpan di Google Drive. Itu salah satu penggunaan Android yang sangat penting ketimbang Facebook, ketimbang Instagram dan Twitter dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya punya yang makan terlalu panjang, tetapi pesan saya bahwa jangan hanya menggunakan Android itu untuk komunikasi dan jual beli online. Ya, gunakan juga handphone itu untuk kepentingan yang urgen. Urgen dalam artian ketika rumah kamu terbakar dengan ijazahnya, ternyata ijazah kamu sudah kamu simpan di Google Drive. Tinggal di print out selesai. Perasaan Anda ketika Anda mulai menulis tentang juru karya tulis seperti ini, perasaan seperti apa? Saya minta berdiri. Dalam penulisan karya ilmiah yang kami buat ini, saya merasa bangga, saya merasa sangat senang karena yang kami teliti yaitu di sekolah kami sendiri, tidak mengamati sekolah-sekolah lain. Berikut. Bisa menukar pendapat antara sesama teman dan bisa menuangkan ide dan pemikiran yang dapat diterima oleh teman-teman sekelompok. Sebagai ketua lainnya, Pesan saya buat adik-adik, ini adalah hasil proses dari kami. Semoga proses dari kami bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi motivasi dalam diri kalian, diri kami juga, dan kalian bisa mengembangkan dan bisa melihat seperti apa yang kami lakukan saat kami berada di lembaga ini. Dan kalian selalu mengenangkan kami selama kami berada di lembaga ini. sekolah selain ujian tulis ada juga untuk menguji kemampuan anak untuk berbicara, mempertahankan dia punya tulisan, mempertahankan idenya lewat presentasi karya ilmiah. Dan inilah yang diharapkan untuk ke sebuah lembaga SMA yang dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi. Saya berterima kasih karena anak-anak sudah dilatih, bukan hanya teori, tetapi praktik nyata mereka sudah jalankan dan lembaga ini sudah jalankan, mulai dari pimpinan sampai guru-guru sudah bekerja sama untuk menyelesaikan proses yang terakhir ini. Pesan saya yang pertama, kalau bisa pertahankan situasi ini. Selain ujian tulis, anak diminta untuk bagaimana dia menyampaikan idenya, mempertahankan idenya, dan menyampaikan pendapatnya kepada kita semua, terutama pada peserta didik yang masih kelas 10 atau kelas 11. Dan bagus sekali kegiatan ini tadi, saya rasa bahwa bukan hanya peserta ujian saja yang hadir, tetapi semua anak peserta didik yang dari kelas 10 dan 11 dilibatkan untuk mendengarkan sekaligus memberikan ide mereka juga, memberikan pendapat mereka juga pada kegiatan presentasi karya ilmiah. Sekali lagi terima kasih buat lembaga SMA Negeri 2 Komodo telah memberikan yang terbaik buat peserta didik, sudah menyiapkan peserta didik masuk ke perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi Pak, mungkin bagi sekolah dalam rangka penerapan ujian proyek seperti ini ke depannya, bagaimana harapan Bapak? Apakah terkait dengan teknis pelaksanaannya, apakah perlu ditingkatkan lagi? Kalau kaitannya dengan kurikulum merdeka nanti proyek ini sebetulnya memang harus wajib
membuat pertanggungjawaban lewat istilahnya panen P5. Panen P5 ini momennya adalah pada saat ujian ini atau pada saat kegiatan-kegiatan lain termasuk hari ulang tahun sekolah. Dan kali ini sekalipun kita belum menjalankan kurikulum merdeka, sekolah ini sudah menunjukkan bahwa inilah P5 yang sesungguhnya. Dan ini nanti harus dipertahankan dan ini yang diterapkan pada kurikulum merdeka khususnya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Inilah situasi ada di perguruan tinggi. Saya bersyukur sekolah ini sudah membaca jauh ke depan. Ya, jadi Anda bangga bahwa mulai dari pimpinan sampai dengan guru-guru sepakat untuk mengarahkan Anda, mendidik Anda curi start di perguruan tinggi sehingga di sana nanti Anda tidak merasa seperti baru lagi. Siap atau tidak? Siap, Pak. Nah, jadi terima kasih sudah berbuat yang terbaik dan sudah menyelesaikan yang terbaik. Itu saja. Jadi pesan saya kalau sudah lulus pergilah kuliah kalau Bapak Mama sanggup, ya kuliah, kemudian jalankan kuliah itu dengan sebaik-baiknya seperti Anda menyelesaikan tugas hari ini. Jawaban-jawabanmu tadi menggambarkan bahwa Anda mampu di perguruan tinggi. Ya, jadi siap untuk